Jangan pernah kamu sesalin itu, apa yang pernah kamu dulu lakukan, kayak kamu pernah dulu berkumpul sama teman-teman, kumpul mabuk-mabukan apa gini. Kamu sekarang di Muslim ini nggak bisa seperti itu. Kamu harus bisa berubah. Memang itu yang sulit. Ya sebagai seorang Muslim, saya kalau bisa menjadi seorang Muslim benar-benar Muslim yang mengerti ya. Karena agama ini adalah agama surga gitu. Memang agak kaku sampai saat ini pun saya masih kadang-kadang bingung gitu ya masih. Tapi ya alhamdulillah saya sudah bisa hafalan-hafalan sholat. Saya sudah punya agama sendiri, jadi saya meyakini di sini surga saya ada di sini di Muslim. Kebersihan adalah sebagian dari iman dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kebersihan juga merupakan bagian penting dari sebuah aktivitas ibadah umat Muslim. Agama dan ajaran Islam menaruh perhatian sangat tinggi pada kebersihan. Berwudu, menggunakan pakaian yang baik dan bersih, dan menggunakan wewangian adalah salah satu contohnya. Siapa sangka dari alasan inilah yang menjadikan Michael Apriono terpikat pada ajaran Islam. Saya itu suka diajak dia itu ke masjid-masjid. Ada acara apa, saya diajak ke masjid. Nah, saya ikut, saya suka ngelihat dari cara dengar orang ini aja lah, mengaji atau sembahyang atau sholat ya. Itu sebelum sholat pun harus kayak berwudu itu. Saya ngeliatin, belum ada hidayah lah untuk masuk saat itu. Habis itu karena sering diajak, dan teman-teman tuh banyak yang nanya itu. Saya itu sudah masuk Muslim gitu, tapi saya bilang saya belum. Saya masih istilahnya belajar lah mengenal Muslim gitu ya. Akhirnya itu berlanjut terus. Nah saya cuman sering senang melihatnya itu setiap orang mau sholat gitu, ke masjid, kumpul bareng. Ya nggak jauh beda ya sama gereja gitu. Cuman bedanya hanya saat ke tempat suci itu harus berwudu gitu ya. Cuci tangan bersih, bajunya juga bersih, sepatu mesti dilepas karena kan ibaratnya kita ke tempat suci itu masa harus nginjak-nginjak pakai sendal, sepatu gitu. Nah dari situ sih saya mulai kayaknya pengen coba. Saya masuk, saya ikutin, tapi saya belum Muslim gitu ya. Setelah 9 tahun tinggal di Belanda, pertengahan 2016 lalu Michael kembali ke tanah air. Selain untuk menikah, Michael juga ingin mengetahui lebih banyak tentang Islam. Apalagi di Indonesia Islam adalah agama mayoritas sehingga lebih memudahkannya dalam belajar. Namun ternyata tidak mudah. Dalam waktu beberapa bulan banyak pergolakan batin yang terjadi. Sempat hampir menyerah, bahkan waktu bersyahadat pun mesti tertunda. Saya sempat pernah menyerah. Tapi ya berkat dukungan istri ya, selalu setiap saya nyerah dia itu ngasih cerita-cerita gitu ya. Yang tentang sahabat Nabi yang istilahnya kalau Muslim itu tidak segampang kamu dulu mungkin gampang cari uang, kaya raya, istilahnya bukan kaya raya, foya-foya apa bisa. Di Muslim kamu kalau miskin itu sudah memang cobaannya seperti itu. Kamu harus bisa mencoba untuk bersyukur apa yang kamu punya. Jangan pernah kamu sesalin itu, apa yang pernah kamu dulu lakukan. Kayak kamu pernah dulu berkumpul sama teman-teman suka main band, kumpul mabuk-mabukan apa gini. Kamu sekarang di Muslim ini nggak bisa seperti itu. Kamu harus bisa berubah. Memang itu yang sulit. Yang sulit, tapi ya alhamdulillah saya bisa semua ya. Udah saya lepas. Dan ya bertahap lah saya. Semua ya berkat istri saya gitu ya.
Asyhadu. Asyhadu. Aku bersaksi berdasarkan keimanan dan keyakinan. Hingga akhirnya dengan berbagai dukungan dan motivasi, Michael yakin dan teguh untuk berhijrah memeluk Muslim. 6 Desember 2016 di sebuah masjid di Kota Bandung, Michael mengucap syahadat. Dibantu pengurus masjid serta Mu'alaf Center Indonesia. Perjuangannya dimulai. Dibantu istrinya, Michael mulai mempelajari tata cara ibadah. Mulai dari wudhu, hafalan sholat, hingga hafalan surat pendek. Semua yang ngajarin itu semua istri awal. Dari dia mengajarin saya cara wudhu, setelah sadat ya, dia mengajarin saya wudhu. Ya ada juga beberapa teman dari Mu'alaf juga, ada yang Mu'alaf ya. Mu'alaf Center itu suka ya mereka juga mengajarkan gitu ya, maksudnya tapi lebih banyak di istri saya gitu ya. Jadi setiap doa itu ditulis di dinding, kayak sholat, saya belajar sholat semuanya itu ditulis di dinding gitu. Jadi dari situ saya mencoba menghafal, karena buat saya kan asing ya bahasa Arab yang biasa saya nggak pernah pakai gitu ya. Memang agak kaku, sampai saat ini pun saya masih kadang-kadang bingung gitu ya masih. Tapi ya alhamdulillah saya sudah bisa menghafalkan 3 surat untuk sholat. Hafalan-hafalan sholat juga saya sudah hafal. Di balik keteguhan dan kuatnya tekad Michael dalam belajar, ada istrinya Umiati yang sejak awal tidak menyerah mengajak dan memotivasi suaminya untuk berjalan di jalan Allah. Sering ngasih contoh cerita, misalkan temen yang ngalamin seperti ini, kalau enggak kisah siapalah nabi apa, aku suka ceritain sama dia. Terus sering juga diajak-ajak konsultasi sama ustadz gitu, gimana sih saya ngadepin orang seperti ini, karena dia tuh dia merasa gini, setelah jadi muslim kok terpuruk gitu ya, kok dari segi ekonomi turun, dari segi pergaulan juga beda, dari segi apapun. Nah dia tuh sempat down dan pengen berhenti di muslim gitu. Akhirnya saya konsultasi, diskusi, nah diajaklah, akhirnya dia terbuka lagi gitu, tergugah lagi gitu. Ya memotivasinya kayak gitu sih, sering ngajak-ngajak dia kajian ke kumpulan-kumpulan kayak pemuda istiqomah, pemuda hijrah, kayak gitu-gitu. Banyak perubahan yang dirasakan Michael setelah memeluk Islam. Terbiasa dengan kehidupan di Belanda yang serba bebas, Michael berusaha keras mengurangi kebiasaan-kebiasaannya. Walaupun ayahnya sudah menjadi mu'alaf lebih dahulu 7 tahun lalu, tetap tidak menutup tentangan-tentangan dari anggota keluarganya. Ya, saya sudah punya agama sendiri, jadi saya meyakini di sini surga saya ada di sini, di Muslim. Kalau papi saya 7 tahun yang lalu baru mu'alaf, cuman beliau baru meninggal 3 hari yang lalu setelah dia pulang umroh. Ya saya alhamdulillah sekali ya, beliau sudah mendapatkan agamanya dan dia husnul khotimah lah. Saat ini Michael dan keluarga kecilnya masih terus menata hidupnya. Setiap hari Michael dan istrinya memproduksi kue kering bermodalkan bahan baku dan oven yang diberi oleh temannya. Usaha ini baru saja dirintisnya. Tak hanya itu, Michael juga menjalankan usaha sepatu. Sayang, karena keterbatasan modal, untuk sementara berhenti memproduksi sepatu sendiri dan menjual sepatu-sepatu yang didistribusi dari orang lain. Ya, sebagai seorang muslim, saya kalau bisa menjadi seorang muslim, benar-benar muslim yang mengerti ya. Karena agama ini adalah agama surga gitu ya. Jadi kalau kita masih ada kesempatan hidup untuk belajar ya, kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Harapannya sih. Semoga saya bisa itu menerima ya. Insya Allah. Ya berharap juga bisa umroh ya. Umroh. Bahkan kalau bisa ya haji. Lisa Kemala, Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.